hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku membuka peluang bagi pemain abroad yang ingin membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Lebih lanjut, Arya mengaku PSSI tidak ingin mengintervensi terkait komposisi pemain yang dibawa Sinteyong di Piala AFF 2024. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga bersama dengan keluarga. Sukses juga dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, ini yang saya ingin bicarakan pada hari ini. Kita ingin bahaskan persiapan Piala AFF. Walaupun sekarang ini Indonesia dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia di ronde yang ketiga dan mungkin akan berpeluang ke Piala Dunia juga, ini adalah target utama untuk Indonesia pada saat ini. Tetapi Piala AFF juga tidak diabaikan. Indonesia juga menampilkan skuad yang paling terbaik, dan kalau sebelum ini mungkin U20 ataupun U23 yang akan bergabung, yang akan menjadi tim yang pergi ke Piala AFF, ataupun dengan bergabungnya pemain-pemain di Liga 1 juga bersama dengan pemain di kelompok umur ini. Itu perancangan awal, rencana awal daripada PSSI dan juga Sinteyong. Tetapi kini ada perubahan kemungkinannya karena Piala AFF ini telah ditunda daripada November ke Desember. Dan di November ini Indonesia masih ada kualifikasi lagi lawan Jepang dan lawan Arab Saudi bermain di GBK. Tetapi di Desember itu tidak ada perlawanan. Indonesia akan sambung bermain di kualifikasi pada tahun hadapan di bulan Maret dan juga bulan Mei. Jadi adakah skuad terbaik yang akan diturunkan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF ini? Ini yang bikin seru ini guys sebenarnya. Saya pun tertunggu-tunggu juga Indonesia akan menurunkan tim yang mana satu, sama ada di kelompok umurnya ataupun tim dengan skuad yang terbaiknya, yang punya pemain-pemain diaspora. Jadi ini yang kita ingin reaksi pada kali ini guys. Dengan judulnya, katanya pakai tim U23, kok ada Martin Paes, Malaysia dan Vietnam marah kena prank Indonesia di AFF. Oke, yuk kita simak dulu video ini guys. Ngopi-ngopi guys. Meski saat ini fokus timnas adalah bisa memaksimalkan sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi jangan lupa, kalau di bulan November ini ada yang namanya Piala AFF. Dan suka nggak suka, Indonesia ini belum pernah juara loh. Prestasi terbaik timnas di ajang AFF adalah sebagai runner-up. Meski timnas mania menganggap AFF nggak lagi level Indonesia saat ini, tapi ya gimana lagi. Selama belum juara AFF, 7 pendekar sakti pasti akan terus menghujat Sinteyong. Dan untuk itu, PSSI akan memaksimalkan Piala AFF tahun ini sebaik mungkin, termasuk memainkan sejumlah pemain abroad-nya. Hal itulah yang kayaknya beneran buat Malaysia dan Vietnam makin was-was sekaligus panik ketika bertemu Indonesia. Ini ditunggu-tunggu juga ini guys, perlawanan Piala AFF ini sebenarnya. Saya lebih suka Indonesia membawa tim yang paling terkuat dengan skuad kualifikasi Piala Dunia ini di Piala AFF nanti. Jadi Indonesia dalam sejarahnya sebelum itu guys ya, sebelum itu Indonesia dalam sejarahnya belum pernah juara Piala AFF kan, tetapi Indonesia adalah yang paling banyak runner up dalam Piala AFF ini di posisi yang kedua ya. Jadi ini sebenarnya menunjukkan juga Indonesia ini hanya sedikit lagi untuk menjadi juara ini. Kalau runner up itu Indonesia yang paling banyak, mungkin melebihi 5 kali ya. Dalam 7 ke 8 kali Indonesia runner up terbaik sebenarnya. Jadi ini kalau bermain di Desember, Indonesia menggunakan skuad yang dalam kualifikasi Piala Dunia ini, memang optimis lah. Saya optimis Indonesia juara Piala AFF pada kali ini. Walaupun saya ini menyokong Malaysia nanti guys. Kalau Piala AFF ini saya sokong Malaysia lah. Jadi kalian dukung Indonesia, saya dukung Malaysia. Jadi kalau menang itu adat permainan, itu biasa. Kita tetap mendukung kita punya negara masing-masing. Disitulah
kita ingin melihat bagaimana suasana perlawanan dalam tempoh 90 minit lah kan. Kita mungkin akan berseteru nanti. Tetapi selepas itu kita kembali eratkan persaudaraan kita guys. Kita jalinkan persaudaraan kita semula. Sepanjang 90 minit permainan itu memang biasa kita akan dukung tim masing-masing. Tapi inilah keyakinan saya, Indonesia ini akan jadi juara lah. Sebab dengan pemain yang punya pengalaman bermain di kualifikasi dan pada masa yang sama mungkin akan menambah lagi amunisi baru di bagian lini serangan pula. Jadi ini yang membuatkan Indonesia semakin melevel tinggi ini guys. Dia punya tim ini. Oke, kita lanjut guys. Akan ambil bagian di ajang Piala AFF 2024 atau Asian Championship 2024. Pertandingan ini akan berlangsung menjadi 3 November sampai 21 ganti nama Asian Cup, di mana timnas Indonesia disyaratkan tidak menurunkan timnas senior asuhan Sinteyong pada gelaran Piala AFF tahun ini. Padahal timnas Indonesia menjadi tim banyak dinanti-nanti oleh tim Asia Tenggara lainnya, menyusul rivalitasnya dengan Vietnam makin memanas. Dan melihat sikon yang ada, Pak Erik mengisyaratkan untuk menurunkan sejumlah pemain muda di Piala AFF 2024. Bahkan Pak Erik menyampaikan bahwa turnamen antar kawasan Asia Tenggara itu tidak lagi menjadi prioritas skuad Garuda. Erick Thohir membuka kans untuk memainkan timnas Indonesia U16 dan U20 asuhan Indra Syafri pada ajang Piala AFF terdekat. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas kita. Ya, mungkin besok bisa dilihat seperti apa. Mungkin juga timnas U20, bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain, ungkap Erick Thohir. Kemungkinan juga U20 Mantan Presiden klub Inter Milan ini pun mengaku tidak khawatir bila pada gelaran AFF mendatang tim-tim pesaing timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya. Terlebih menurut Erick Thohir bukan saatnya lagi bagi pemain-pemain muda yang sudah tampil di level senior turun kasta membela tim kelompok usia dan bertanding di ajang AFF. Kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim seniornya nggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Tentu seperti pemain seperti Marcelino Ferdinand lain-lain yang biasa main. Kami juga tidak mau tarik ke bawah lagi, tutup Erick Thohir. Jadi ini menjadi teka-teki juga lah untuk tim ASEAN lain. Tapi saya percaya Indonesia akan menampilkan tim yang paling terkuat di Piala AFF. Karena mereka juga inginkan Piala AFF ini ya, Indonesia nih. Barulah Sinteyong gah kalau ada satu piala dia pegang. Namun jika dipikir-pikir lagi, kok rasanya sayang ya punya generasi emas tapi belum pernah juara itulah. AFF. Tentu akan menjadi bahan rujak 7 pendekar sakti penghujat Sinteyong. Punya pemain mahal kok nggak bisa juara pendekar AFF, sakti ya. pasti gitu. Dan mulai dari situlah PSSI berpikir 2 kali dan pada akhirnya menunjuk Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Bahkan tak hanya itu saja, setelah menghadapi laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 14 dan 19 Oktober 2024, Sinteyong akan menentukan pemain yang akan dibawanya bermain di Piala AFF 2024. Sebelumnya Coach Shin akan memprioritaskan pemain-pemain lokal yang berkompetisi di BRI Liga 1 Indonesia. Tapi terbaru, Exco PSSI Pak Arya Sinulinga berharap Coach Shin memainkan skuad terbaiknya seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk beberapa pemain abroad macam Martin Paes. Namun dengan catatan, gelaran Piala AFF 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA Matchday yang akan membuat pemain abroad alias yang berkarir di luar negeri akan sulit mendapat izin dari klubnya. Itu yang masalah dia. Menanggapi hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku membuka peluang bagi pemain abroad yang ingin membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Lebih lanjut, Arya mengaku PSSI tidak ingin mengintervensi terkait komposisi pemain yang dibawa Sinteyong di Piala AFF 2024. Arya mengaku bahwa PSSI akan menyediakan pemain yang memang dibutuhkan Sinteyong saja. PSSI menyediakan pemain-pemainnya, silahkan pelatih memilih mana yang dia mau. Pemilihan tetap ada kewenangannya di Sinteyong, ujar Arya Sinulinga dikutip dari Bola Sport. Jadi kami tidak akan mengintervensi seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1, tidak begitu. Pokoknya pemain disiapkan semuanya, silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lanjut Pak Mungkin Arya. skuad yang terbaik juga ini ya. Kecuali pemain yang tidak dilepaskan oleh klub masing-masing ya, karena AFF tidak dalam kalender FIFA. Jadi itu agak sulit untuk pemain dilepaskan oleh klub masing-masing. Tapi kalau ada semua pemain diaspora, memang Indonesia lah. Malaysia dan Vietnam merasa di prank PSSI. Malaysia dan Vietnam merasa di prank ya PSSI. Sementara itu, jika benar
Indonesia bakal pakai skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas tim-tim ASEAN makin was-was, apalagi dengan para pemain keturunan dari Eropanya itu. Wah, bakal sulit lagi kalahkan Indonesia. Dan hal itulah yang membuat Malaysia dan Vietnam merasa diprank oleh Indonesia. Karena sebelumnya mereka ini kan mau pakai pemain U20 dan U23-nya. Tapi kok Pak Arya malah bilang jika Martin Paes bersedia bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apalagi Bang Paes ini kan sedang libur kompetisi dan gak ada pertandingan sama sekali. Daripada nganggur nggak ngapa-ngapain, ya bolehlah ikut AFF sebagai ajang pemanasan sebelum MLS kembali dimulai, kan gitu. Wih, kalau dia tidak apa-apa peluanan pada masa itu di klubnya, mestilah dia main. Martin Paes nih. Memang lagi seru guys. Peluanan-peluanan di Piala AFF ini nanti. Yang dinanti-nantikan juga sebenarnya. Sintayong takut pemainnya kelelahan dan cedera. Dan melihat jadwal yang ada, tentu saja bila memaksakan tampil dengan skuad utama, maka akan ada banyak resiko, yang mana salah satunya adalah cedera. Dan karena Piala AFF ini bukan agenda FIFA, sudah pasti Indonesia akan sulit diperkuat oleh pemain-pemain yang main di luar negeri, khususnya Eropa. Untuk itu muncul sebuah wacana agar di Piala AFF nanti pemain yang tampil adalah mereka gabungan dari U20, U23, ataupun pemain-pemain dari Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama di timnas senior. Dengan begitu fokus akan sama-sama terjaga. Lagi pula di tim U20 kita ingat kalau Coach Indra sudah mengindikasikan bakal diperkuat pemain keturunan hasil belusukannya di Belanda. Jelas ketimbang memaksa pemain yang sudah aktif di tim senior Eropa buat main di Piala AFF. Melobi mereka yang statusnya masih pemain di level youth jelas akan terasa lebih mudah. Dan meski levelnya masih di kelompok usia, soal kualitas pastilah gak jauh banget. Malah yang ada ini bagus buat mengasah mental pemain. Betul. Maka dari itu Coach Shin sampai sejauh ini gak pikirin soal AFF dulu. Karena fokus dirinya sekarang adalah bagaimana bisa amankan poin saat menjamu Jepang dan Arab Saudi di GBK nanti. Itu yang penting, kualifikasi Piala Dunia dulu yang penting. Lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi ya di GBK. Dan terlepas dari apapun, mau main pakai tim junior ataupun tim di kualifikasi Piala Dunia 2026, harapannya sih tetap diberikan yang terbaik ya, karena kan kita juga belum pernah juara AFF. Masa iya bangsa sebesar kita kalah sama Singapura dan Thailand yang sudah beberapa kali juara AFF? Betul. Dan buat Coach Shin, ayolah jangan blunder lagi. Buktikan kalau Indonesia bisa juara dan bungkam mulut 7 pendekar sakti itu, oke? Oke guys, Piala AFF ini walaupun tidak masuk dalam kalender FIFA, tetapi ini antara pertandingan ataupun suasana yang sangat kita nanti-nantikan dalam Piala AFF di antara negara-negara ASEAN. Ini juga punya sejarah tersendiri dan kalau saya lebih suka Indonesia menggunakan pemain-pemain yang ada di kualifikasi Piala Dunia untuk bermain di Piala AFF ini. Karena ini satu peluang yang sangat besar sebenarnya untuk Indonesia menjadi juara dalam kejuaraan Piala AFF ini. Pertandingan ini dinanti-nantikan. Saya mendukung tetap untuk Malaysia karena Malaysia ada bermain di situ. Tetapi sekiranya Malaysia lawan Indonesia dan Indonesia menang, maka saya akur dan saya reda juga sebab setiap pertandingan itu ada kalah dan menang dan ini memang biasa dalam pertandingan guys. Kita ini hanya berrivalitas ataupun hanya dalam 90 menit ya kita mungkin agak bermusuhan sedikit, tetapi selepas itu kita tetap menjalin hubungan silaturahmi di antara Malaysia dan Indonesia. Kita ini seperti adik-beradik. Jangan karena sepak bola ini kita akan menjadi musuh di luar lapangan pun kita bermusuh. Jadi itu tidak baik untuk diri sendiri juga. Dan akhirnya yang merugikan siapa? Kita di ASEAN ini yang sepak bolanya tidak akan maju sampai bila-bila. Sekiranya permainan yang 90 menit kita bawa di luar lapangan juga. Oke, sekarang ini Malaysia juga saya dikabarkan lah
mungkin akan menurunkan pemain U23. Tetapi kalau Indonesia menggunakan tim yang paling terbaik, pemain-pemain diaspora ada di situ, yang menggunakan pemain kualifikasi Piala Dunia, saya fikir Malaysia juga perlu menggunakan tim yang terbaik juga. Tapi ini terpulanglah kepada ketua umum masing-masing kan, dan terpulang kepada coach masing-masing. Cumanya kita akan memberikan dukungan dan semangat semestinya untuk negara kita masing-masing. Dan kalaupun bertemu Malaysia dan Indonesia seandainya di final, makin seru guys, makin seru. Tapi pokoknya Indonesia perlu menurunkan skuad yang terbaik lah, saya fikir begitu. Karena ini adalah peluang untuk mencari kejuaraan, dan Sinteyong dengan satu-satunya harapan untuk memegang piala adalah di Piala AFF ini, dalam pertandingan ini. Jadi gunakan peluang ini untuk menyediakan tim yang paling terbaik. Walaupun Indonesia ini banyak pelapis lagi kan di kelompok umur U23, U20. Di situ ada Jens Reben juga, Matthew Baker dan Welber Jadim, Marcelino Ferdinand. Di kelompok-kelompok umur ini pemain-pemain muda Indonesia ini banyak yang berpotensi dan juga berbakat. Banyak yang punya talenta yang baik sebenarnya. Jadi inilah masanya untuk Sinteyong menerapkan mereka supaya pengalaman itu ada pada mereka nanti. Di sini peluang kepada pemain-pemain muda sebenarnya untuk mereka beradaptasi dengan suasana baru di sepak bola yang semakin kompetitif di luar. Jadi bukan saja mereka bermain di kelompok umur, tetapi juga mereka perlu beradaptasi, mereka perlu buat chemistry dengan pemain-pemain senior yang ada di Indonesia. Oke guys, sampai di situ saja. Oke, sekarang ini menurut kalian apa tim yang paling bagus, yang paling cocok menurut kalian yang akan diturunkan di Piala AFF ini? Sama ada tim senior, tim U23, gabung tim dengan 20, dengan pemain di Liga 1, atau gimana? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga video ini sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.